Oke. Kita tunggu pesertanya dulu. Cek. Oke, sudah bergabung semuanya?
Oke, baru 4 orang ya yang bergabung. Pak, izin bertanya Pak, untuk Silakan. bimbingan Pak ada berapa orang Pak? Yang apa Bu? Yang Karil bimbingan Bapak Inggih Karil. 15 orang. Oh, ini Pak. Oke, mungkin yang lain ini salah link. Saya cek lagi di e-learning tadi ada 2 link ternyata ya. Karena pas saya buat itu saya kira nggak bisa nggak terbuat. Saya buat lagi ternyata bisa, jadi double. Oke, sambil nunggu yang lainnya, silakan Bapak Ibu atau yang ingin bertanya terlebih dahulu, dipersilakan. Pak, bagaimana Pak jika perkenalan Pak? Kan nggak ada yang kenal nih Pak, bimbingan Bapak gitu. Kami juga nggak kenal gitu sama Bapak, kan baru kali ini nih ketemu lewat web Pak. Boleh Bu. Mulai Bu. Silakan. Bu Mulyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati. Saya dari BI PGSD Pokjar Grogol Sukses. Alamat saya di Usui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Bapak. Jadi saya tinggal di Kaltim. Di desa lah, Pak. Kalimantan Timur, Bu. Di Timur, Pak. Salam kenal teman-teman semuanya. Oke. Kemudian Bu Siti Asia, silakan. Belum terdengar, Bu. Bentar. Suaranya. Di bagian mikrofon bisa dinyalain dulu. Oke, udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asia. Alamat Pokjar dulu. Dari Nusa Tenggara Barat, Lombok Tengah. Jauh-jauh ya, Bu. Dari Lombok ya, Bu. Ya, Lombok Tengah. Pasnya di Lombok Tengah. Di Lombok Tengah. Oke. Kemudian yang udah bergabung ini Bu Fahrin Nur atau Bu Anya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya. Perkenalkan, ya, nama saya Fahri Nur. Saya dari UPBJJ Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mungkin bisa di open kameranya Pak, biar kelihatan. Oh iya Pak. Oke, terima kasih. Bu Nikomang Ayu, silakan. Selamat siang Pak, nama saya Komang Ayu Indra Dewi, saya dari mahasiswa Bali Nusa Penida Pak. Iya, terima kasih. Maaf Pak, ini anak yang lagi rewel soalnya. Tidak apa-apa. Biasa. Oke, selanjutnya. Bu Rafidatu.
atau Bu Anyek. Bu Anyek pelafalannya gimana ya? Saya belum tahu. Oke, sambil nunggu yang lain ini on cam ya. Jadi ini adalah mata kuliah karya ilmiah yang sebenarnya tidak ada dalam SKS mungkin, tapi merupakan wajib yang harus lulus seperti itu ya. Dan nilainya hanya 2, antara lulus dan tidak lulus. Itu saja, tidak ada istilahnya A, B, C, D, sepertinya nggak kayak gitu, tapi hanya 2, antara lulus dan tidak lulus saja. Bu Rafidatu Salma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Oke, bisa ini dulu Bu, apa? Memperkenalkan diri, perkenalan dulu. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Rafidatu Salma, bisa dipanggil Fida. Saya berasal dari Denpasar, Bali dan bertugas di Sekolah SD Islam Al-Azhar Siftabu di Bali. Oke. Terima kasih Bu. Kemudian Bu Siti Asia sedang adzan ya di sana. Oh ya, kedengaran kayaknya. Betul sekali. Kedengaran kan. Berarti jam berapa sekarang Bu di sana Bu? Jam 3 sore? Jam 3:15. Oh, 3:15 ya. Oke. Kalau di daerah saya jam 2:15 ini Bu. Oh iya, ya. Beda. Oke. Ada lagi? Monggo silakan. Mungkin saya mute dulu ya. Oke, biar lebih kondusif. Bentar. Oke, baik. Apakah saya perlu perkenalan juga, Bapak Ibu sekalian? Ya. Oke, baik. Saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Syauqi Malik, seperti yang ada di e-learning-nya. Saya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Jawa Tengah berarti Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa. Waktu Indonesia Barat. Tetapi dalam e-learning kita itu menyatakan bahwa kita tergabung di zona 3 karena kode mata kuliahnya adalah PDGK 4560.3.85. Jadi kita tergabung di waktu Indonesia Timur. Oleh karena itu, untuk jadwal webnya kita menyesuaikan di waktu Indonesia Timur, seperti itu ya. Karena kelas kita bagiannya di zona 3. Zona 3 itu WIB, WIT, WITA, WIT. Nah, jadi masuknya di WIT, waktu Indonesia Timur. Kemudian dalam mata kuliah karir ini, output ataupun akhirnya nanti itu mahasiswa diharapkan sudah bisa menuliskan artikel ilmiah, atau mungkin yang sudah ada, mungkin ada yang punya artikel yang udah terbit di jurnal, silahkan jika udah ada bisa diajukan ke saya dan tidak perlu mengikuti bimbingan karir lagi, langsung lulus.
Kalau emang udah ada, monggo. Apakah udah ada? Syaratnya adalah sebagai penulis pertama dan itu saat menjadi mahasiswa Universitas Terbuka ini. Mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada yang sudah memiliki tulisan yang ditembus di jurnal, artikel jurnal istilahnya? Nah, karena dari UT juga memperbolehkan, misal udah tembus sebagai penulis pertama, nah maka nggak usah ikut mata kuliah karil, langsung diluluskan karilnya, seperti itu. Belum ada berarti ya? Maaf izin bertanya Bapak, Silakan Bu. kalau ini penelitian skripsi dulu itu bisa dipakai nggak ya Pak? Penelitian skripsi sudah jadi mahasiswa UT atau belum itu Bu? Belum. Nah, kalau belum bisa. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Tanya Pak, Iya, kalau silakan. ilmiahnya PG PAUD bisa kah Pak? Tapi dari UT Pak. Gimana Bu? Gimana? Kan bilang Bapak tadi itu karya ilmiahnya yang penting asalkan dari mahasiswa UT Pak ya. Iya. Jadi Saya nah, S1-nya itu UT Pak, PG PAUD Pak. Dan ini kan saya ngambil kesetaraan Pak, BI PGSD Pak. oh, gitu. Berarti Ibu mau ngajar di SD gitu. Insya Allah Pak. Tapi dulunya PAUD gitu Bu. Kalau gitu, bentar, itu masih satu afiliasi atau enggak Bu? Masih satu instansi enggak? Masih Pak, soalnya kan FKIP Pak. FKIP-nya saya jurusannya PG PAUD, sekarang kan FKIP-nya jurusan BI PGSD Pak. Kesetaraan. Masih satu program pendidikan lah Pak. Cuman beda jenjang aja Pak. Tapi itu berarti karya artikel ilmiah yang dari PKP yang dulu udah di Iya Pak. itu beda lagi gitu Bu. Oh beda lagi Pak ya. Iya. Berarti harus yang FKIP Pak ya. Iya, harus ikut lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti udah lumayan familiar dengan karil ya Bu berarti. Ya Sudah. enggak juga sih Pak, soalnya kan ini Pak untuk yang PI PGSD kan Pak itu saya angkatan terakhir Pak dari UT ini yang ngambil 3 semester Pak. Untuk Iya. tahun depan bilangnya udah nggak ada lagi BI. Mungkin teman-teman di sini ada yang BI juga mungkin sama seperti saya. Dulu pernah sih Pak buat karil dari PKP-nya yang PG PAUD Pak. Iya. Tahun 1. Oh iya Bu. Berarti udah sempat buat karil yang dari PG PAUD, tapi itu untuk persyaratan lulus di PG PAUD ya Bu? Iya, oke. Kalau gitu tetap kayaknya Bu, tetap kata Kak Prodi selama menjadi mahasiswa ya berarti ya mahasiswa PGSD seperti itu. Misal Bu Mulyati di semester 1 kemarin udah nerbitin artikel, nah, itu bisa artikelnya itu maksudnya bukan di repository ya Bu, tapi di jurnal ilmiah. Di jurnal ilmiah itu yang entah dimanapun itu boleh. Syaratnya adalah sebagai penulis pertama dan sudah diterbitkan. Gitu. Jika itu berarti persyaratannya karil yang dulu sepertinya belum Bu. Kayaknya tetap masih ikut terus. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada akan ini ya. Oh, saya ingin bertanya dulu, apakah semuanya di sini udah ngambil makul PKP?
sudah mengambil, maksudnya sudah selesai PKP-nya, sudah selesai ataukah ada yang masih jalan? Izin Pak, belum, Ya, saya masih jalan Pak PKP-nya Pak. oh masih jalan Pak Farin. Ya. Yang lainnya? Oke, kalau masih jalan berarti karir sama PKP itu nanti bisa saling selaras. Dalam arti lain, biasanya adalah biasanya karir itu diambilnya dari PKP. Dalam arti lain, produk dari PKP nanti dijadikan karya ilmiah melalui mata kuliah karir ini. Ada yang seperti itu, ada juga yang memang mau membuat penelitian baru yang belum pernah juga, ada juga seperti itu. Tapi kebanyakan adalah menggunakan yang udah ada, istilahnya PKP nanti dimodifikasi yang akan menjadikan karya ilmiah atau karil. Seperti itu. Oke, mungkin nanti akan saya share dulu untuk karya ilmiah ini. Saya share screen dulu. Screen. Oke. PKP karil. Oke. Sudah kelihatan di layarnya? Sudah, Apakah Pak. sudah ya? Oke. Jadi akan saya sampaikan sedikit tentang karya ilmiah ini. Yang pertama perkenalan tadi udah, mungkin jadi yang di Telegram udah bergabung semua. Saya tanya terlebih dahulu, di Telegram udah bergabung? Saya sudah. Oke, bergabung semua di Telegram karena nanti kita akan belajarnya via Telegram panduannya. Kenapa Telegram? Karena Telegram nanti akan lebih mudah, dalam arti lain, misal kita upload dokumen, bisa nggak berat-beratin HP. Kalau WA nanti akan memberatkan HP. Kemudian ya saya lebih suka di Telegram seperti itu. Kemudian untuk mengantisipasi semisal ada apa ya, ada gangguan internal atau apa, kan Bapak Ibu semua kan dari jauh, saya tidak tahu gimana cara menghubunginya, misal nomornya bermasalah, mungkin ada kendala apa-apa, itu silakan diisi link perkenalan yang udah saya ini ya di awal tak tag dulu. Oke, di Telegram itu adalah fungsinya adalah jika nanti saya ingin menghubungi secara cepat, nah mungkin Bapak Ibu nggak stay di Telegram terus, mungkin saya menggunakan jalan pintas biar cepat, entah terkait tugas atau apa yang mungkin ada deadline, kelupaan atau apa, tujuannya bisa saya hubungi secara langsung, secara personal, seperti itu. Tentang perkenalan di Telegram itu sudah saya sampaikan link Google Form-nya, nanti tolong diisi. Kalau sudah, ada yang sudah kok, ada yang belum juga. Kemudian untuk materi dari karya ilmiah ini, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya membahas dan mendiskusikan konsep dan ketentuan penulisan artikel ilmiah. Jadi ada beberapa ketentuan yang telah disampaikan. Udah belajar materi inisiasi dari e-learning atau belum? Saya stop sharing dulu. Oke. Ada yang ditanyakan setelah belajar dari e-learningnya? Ada materi inisiasi yang telah disajikan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Oke, mungkin kita mulai dulu dengan ini ya, penentuan judul ya. Penentuan judul silakan disimak telegramnya. Saya chat di telegram rancangan judul. Silahkan dikirimkan. Oke, silahkan mengisi komentar yang ada di telegram. Sudah saya buat topiknya tentang rancangan judul. Biar kita selesaikan sekarang juga. Biar nggak ini ya, nggak perlu lama-lama karena judul itu yang paling perlu cepat untuk diputuskan. Silahkan dicek telegramnya, kita langsung membahas tiap orang. Silahkan rancangan judulnya kayak apa, nanti langsung kita fixkan kayak gitu. Maaf Pak, izin Tiang mau gini Pak, soalnya anak Tiang lagi cerewet, jadi Tiang nggak bisa mengikuti dengan web tatap muka niki. Boleh Pak ya? Oh iya Bu, dipantau di telegramnya aja ya. Oke, tapi Tiang off kamera aja niki Pak. Ya, bisa sambil dengerin aja Bu. Tunggu pengen. Oke, ini nanti ada rekamannya, tenang aja, nanti kita share juga rekamannya. Biar yang nggak bergabung bisa tetap mengikuti proses kita. Oke, sudah ada satu. Oke, monggo silakan diisi dulu di telegramnya ya. Ini sambil saya mendengarkan adzan dulu, saya mute.
Mohon maaf Bapak, saya izin bertanya. Silakan Bu. Untuk mobilnya ini apa ada batasan, ada deadline tanggal nggak? Lebih cepat lebih baik Bu, karena itu nanti yang akan menentukan lebih cepatnya proses. Kayak gitu. Misal belum ketemu sekarang, ya nanti boleh. Tapi kalau sudah ada PKP itu kan udah ada judulnya Bu. Gitu, nanti biar saya revisi, biar langsung jadi. Nanti langsung bisa dikerjakan. Saya sementara ini belum ada judul Pak, karena di sini baru mau pembagian rapat semester 1 minggu ini, depan baru mulai semester. Oh iya. Oke Bu. Saya mohon izin untuk off cam ya Pak ya. Enggak, silakan. Makasih, Pak. Oke, Bu Maisarah baru bergabung. Oke, Pak. Monggo Bu Maisarah bisa perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Saya dari Kabupaten Luhut Timur. Sekarang berdomisili di Sulawesi Tenggara. Oh iya Bu. Oke, terima kasih Bu. Sulawesi Tenggara. Jaringan lancar ya Bu? Pakai wifi Pak, kalau jaringan Telkomsel nggak bisa. Oke. Pakai wifi bisa ya Bu? Ada tetap lancar ya kalau pakai wifi ya? Iya. Oke Bu, terima kasih Bu. Oh ya, Bu Maisarah sudah sudah mengikuti makul PKP atau belum?
PKP? Belum, Pak. Belum. Baru semester ini, Bu, atau baru semester ini? Ya. Oke, jadi sudah bergabung di Telegram? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Hari ini hari ini kita mengisi rancangan judul. Jadi silakan kalau udah ada silakan dikirimkan. Kalau belum ada nanti bisa dicari-cari dulu. Seperti itu. Oke, saya cek yang mengirimkan satu Bu Mulyawati. Saya cek dulu ya judulnya. Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui model pembelajaran inquiry di kelas 1 SDN 008 Batu Sopang. Itu berdasarkan judul dari PKP, Bu? Atau judul baru? Iya, Pak, berdasarkan PKP saya, Pak, karena saya ngajarnya di kelas 1, Pak. Oh iya, Bu. Langsung saya ini ya, Bu. Untuk judulnya yang bagian enggak, saya cek dulu. Oke. Untuk kata pertamanya kalau bisa ini Bu diganti, bukan meningkatkan tapi langsung apa ya, upaya peningkatan mungkin diganti upaya peningkatan hasil belajar. Saya cek dulu ya, katanya itu maksimal 15 kata kalau nggak salah. Jadi upaya peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui model pembelajaran inquiry di kelas 1 SDN. Kayaknya terlalu panjang. Saya tuliskan di bawahnya aja ya. Upaya peningkatan siswa melalui inquiry Oke, untuk judulnya aslinya ini Bu,
tidak boleh disingkat, kalau bisa jangan disingkat untuk judul. Gini, untuk karya ilmiah itu tidak seperti skripsi ataupun tugas akhir lainnya, tetapi kita lebih ke ini ya, lebih tidak harus sangat-sangat spesifik banget, enggak, karena karya ilmiah itu nanti untuk konsumsi publik ataupun untuk banyak orang yang melihat, jadi tidak hanya untuk orang pendidikan saja. Khawatirnya mungkin IPA banyak yang tahu IPA, tapi untuk sekarang ini adanya adalah kurikulum merdeka. Jadi mungkin ini aja Bu Mulyawati, masih ada? Materinya apa Bu? Bu Mulyati. Materinya apa? Materinya Bu, ini? materinya Pak mengenal permukaan bumi sama mengenal manfaat matahari Pak untuk anak kelas 1 Pak. Mengenal permukaan bumi dan mengenal matahari. Upaya peningkatan hasil belajar siswa, materi upaya peningkatan hasil belajar siswa, materi mengenal permukaan bumi dan ya tadi melalui model belajaran inquiry. Seperti itu malah lebih bagus, karena untuk kurikulum sekarang ini pakainya adalah kurikulum merdeka, dalam arti lain IPAS, jadi udah nggak ada IPA lagi. Jadi lebih baik ke ini Bu, tak bagus ya. Jadi lebih condong ke materinya aja mending Bu. Soalnya kalau nanti diisinya IPA, khawatirnya dianggap udah nggak up to date, jadi akan dikesampingkan. Jadi lebih ke materinya mungkin dimunculkan. Gitu Bu. Bisa Untuk di mapelnya pas Pak. Gimana Bu? Untuk penulisannya Pak di RPP itu kan Pak, Ya. kita kan kayak kurikulum merdeka kan IPAS Pak. Ya. Cuman untuk penilaian di ini Pak, di APKG 1 sama APKG 2 PKP itu Pak, dia per mata pelajaran Pak, dari UT masih pakai yang K13 Pak, yang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, matematika gitu nah Pak. Jadi saya bingung Pak, penulisan di RPP itu saya pakai IPA Pak, bukan IPAS. Ya. Karena ngikut format dari Ya, benar. Jadi untuk karirnya biar aman, maksudnya biar istilahnya judulnya itu enggak ada masalah, baik di dalam segi UT maupun dari segi kekiniannya kurikulum sekarang. Lebih baik judulnya bukan ke IPA ataupun bukan juga IPAS, tapi langsung materi aja Bu. Coba langsung materi Bu, langsung direvisi sekarang boleh? Langsung diganti aja. Dititik beratkan ke materi aja langsung. Ataupun dua materi itu misal digabungkan kayak apa Bu? Coba saya lihat dulu nanti. Pak, untuk yang kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dihilangkan saja kok Pak? Kalau katanya kepanjangan dihilangkan nggak masalah. Soalnya maksimal 15 kalau bisa. Karena 15 itu udah termasuk banyak ya. Setidaknya 12 sampai 15 kata. Karena karya ilmiah bukan artikel, bukan skripsi ya. Kalau skripsi kan panjang banget. Pengaruh modul pembelajaran ini terhadap di kecamatan, kabupaten, bahkan kayak gitu. Di kelas berapa itu kan kalau skripsi kan panjang banget ya. Kalau untuk karil itu lebih ke, kalau bisa malah ini Bu, yang out of the box atau judulnya itu menarik. Jadi tidak biasa-biasa aja, bahkan jarang ditulis orang lain. Jadi orang itu tertarik untuk membaca dalamnya. Istilahnya cover dibuat yang semenarik mungkin.
sehingga nanti kita tertarik untuk membaca bukunya kayak gitu. Bentar, saya coba ini dulu Pak. yang gimana Bu? Untuk di kurikulum Merdeka kan Pak udah nggak pakai tema, itu pakai topik Pak ya. Nah, Kemudian topik besarnya itu Pak alam semesta, untuk sub-sub topiknya itu Pak mengenal permukaan bumi dan juga manfaat matahari Pak. langsung alam semesta aja Bu. Alam semesta aja berarti Pak ya. Iya. Biar saja nanti untuk di RPPKP-nya pakai kayak gitu Pak ya. Iya, Biar nggak masalah. spesifik Pak pembelajaran. Iya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Bisa ditulis lagi nanti ya di bawahnya, atau ini dihapus juga nggak apa-apa. Kemudian Bu Siti Asia. Apa ini? Peran orang tua dalam mendorong motivasi belajar anak di sekolah. Berarti ini Bu, peran orang tua dalam mendorong motivasi anak belajar anak di sekolah. Itu berarti dari judul PKP atau dari judul yang baru Bu? Ini judul yang baru. Baru Bu. Ya. Oke. Saya langsung ini ya Bu. Dalam tak ketik di Telegram. Oke, sudah saya revisi. Jadi orang tua agen utama dalam meningkatkan motivasi belajar anak di sekolah. Seperti itu Bu. Kemudian selanjutnya Pak Fahri Nur, meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi nilai tempat bila melalui media kelas dan Stik Pintar pada siswa kelas 1 SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. Oke, bentar. Coba tak dulu meningkatkan dan Stik Pintar. Meningkatkan belajar nilai tempat. Upaya peningkatan nilai tempat. Peningkatan pembelajaran nilai tempat
sebagai alat. Oke. Upaya peningkatan pembelajaran nilai tempat kelas statistik pintar sebagai alat edukasi. Mungkin seperti itu aja. Silakan, ada lagi? Punya saya, Pak. Mau lihat Pak, minta tulisan ulang, Pak. Judulnya, Pak. Sudah ditulis, Bu? Mana, Bu? Belum kelihatan, Bu. Belum terlihat di Telegram, Bu. Yang tadi itu Bapak hapus, Pak. Oh, sudah diganti ini, Bu. Bentar. Yang mana, Bu? Belum terlihat. Diketik lagi bisa, Bu. Diketik lagi aja. Di saya masih terlihat judul yang lama soalnya. Oke, sambil nunggu Bu Mulia dan Bapak Ibu yang lainnya, bahwasanya setiap tugas yang ada di e-learning itu harus dikerjakan. Seperti ini sudah ada tugas 1, yang namanya tugas 1. Template-nya udah tak kirimkan di Telegram, tinggal diunduh, di download. Oke, sudah masuk. Upaya peningkatan materi. Pengetahuan
Bagian aja. Ingat rajin belajar pembelajaran query materi menjelajahi alam semesta. Jadi kalau materi alam semesta kan itu udah termasuk IPA ya. Jadi kayak lebih udah familiar lah seperti itu. Oke, silakan yang belum mengirimkan rancangan judul, silakan bisa kita revisi sekalian biar langsung jadi. Kemudian saya coba cek e-learning apakah semuanya sudah aktif atau ada yang belum. Bentar. User, enrolled user. Oke, ada yang belum aktif sama sekali, namanya Firmus Krai. Kemudian Ana Suraya. Oke, yang lainnya banyak yang udah ya. Firmus Krai, Fahri Nur, Erna Ekawati belum. Jadi di dalam web ini presensinya otomatis langsung ada reportnya dari UT langsung, jadi nggak perlu kita tidak perlu di absen manual, udah hadir belum enggak, soalnya sudah langsung ada report atau laporannya dari web, langsung kelihatan hadir berapa menit, itu kelihatan langsung. Kemudian oke, sambil nunggu yang lain mungkin masih difikirkan terlebih dahulu. Kan saya share screen, mungkin nanti bisa untuk bahan belajar nantinya. Karena ini saya rekam, nanti bisa dipelajari lagi kalau mungkin ada waktu luang. Saya share dulu screen. Oke, sudah kelihatan ya konsep ketentuan karya ilmiah. Ini aslinya sudah ada di e-learning, saya sampaikan lagi. Karya ilmiah atau disebut juga karya tulis ilmiah, tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil penelitian atau pengkajian pemikiran suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Artikel ilmiah, prasyarat kelulusan program dan akan didiseminasi melalui repositori UT atau Rama repositori Kemendikbud. Jadi, ragam karya ilmiah ditulis berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran orisinil untuk dipublikasikan dan dimuat dalam jurnal ilmiah. Dalam arti lain, karya ilmiah itu untuk membuktikan bahwasannya penelitian yang telah Bapak Ibu hasilkan itu memang benar-benar original, tidak asal copy paste, tidak juga penelitian orang lain, tapi merupakan penelitian yang memang benar-benar sudah dibuat dengan matang. Oleh karena itu, karya ilmiah mulai diwajibkan untuk diikuti dan harus lulus sebagai prasyarat lulus UT, seperti itu. Kemudian di elemen karya ilmiah
Yang pertama tentang substansi ataupun isi. Isi karya ilmiah mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu. Kemudian sistematika. Sistematikanya itu udah ada peraturannya sendiri secara urut, nanti akan kita bedah salah satu artikel ilmiah. Kemudian format juga bentuk, ukuran kertas, lebar margin, penempatan, dan pemilihan jenis font itu udah diatur. Kemudian gaya atau style, biasanya ini sesuai dengan template, itu juga ada aturannya. Jadi sangat-sangat ketat untuk elemen-elemen dalam karya ilmiahnya. Selanjutnya adalah kriterianya kayak gimana. Yang pertama mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Yang kedua bebas plagiasi. Ada yang namanya Turnitin, nanti di akhir sesi Bapak Ibu nanti diharuskan mengupload karya hasil penelitiannya di Turnitin UT, dan itu maksimal hanya 3 kali. Jadi mohon jangan langsung upload aja. Nah, benar-benar dimatangkan dulu, dan upload terakhir yang ketiga itu adalah final. Oleh karena itu nanti kita akan bimbing melalui Telegram, tapi kita intenskan bimbingannya itu saat to web. Jadi bukan saat mungkin weekend atau apa tiba-tiba ngechat, Pak ini gimana caranya. Kita intenskan atau kita maksimalkan di to web. Silakan sampaikan segala macam keluh kesah ataupun kendala-kendalanya yang pengen disampaikan di to web, karena web panjang banget, 2 jam, minimal 2 jam, dan itu bisa kita maksimalkan untuk 15 mahasiswa. Kemudian memuat sekurang-kurangnya 10 referensi dan minimal 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Sudah saya sampaikan juga di Telegram. Ini adalah tak tag lagi ya. Ada yang namanya SID Karil UT. Tak titik lagi. Nah, ini merupakan berbagai tips trik yang sudah saya sajikan di dalam Karil UT. Nanti tak tambahkan juga, akan saya tambahkan rekaman tutorial webinar mahasiswa bimbingan saya di semester sebelumnya. Alhamdulillahnya yang benar-benar ikut bimbingan semuanya saya luluskan, kecuali yang tidak ada sama sekali orangnya, tidak ikut to web dari 1 sampai 4, bahkan tidak mengerjakan atau mengerjakan asal-asalan, asal numpuk. Itu yang benar-benar tidak lulus karena emang nggak ada kontribusi sama sekali. Nah, karena to web itu sangat penting untuk kita berbenah. Mulai semester Karil merupakan mata kuliah berdiri sendiri, terpisah dari TAP dan PKP, tidak memiliki SKS. Di Karil itu memang nggak ada SKS-nya, tapi wajib lulus seperti itu. Kemudian artikel ilmiahnya boleh bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian. Dalam arti lain, misal tidak sesuai dengan PKP pun boleh. Itu bisa menggunakan penelitian pustaka. Kemudian skor kelulusan nanti di akhir adalah minimal 75. Nah, jika di bawah 75 tentu tidak lulus dan harus mengulang Karil di semester berikutnya. Karena Karil itu merupakan prasyarat kelulusan. Walaupun tidak ada SKS-nya, tapi harus lulus. Kayak gitu aturan dari Universitas Terbuka. Kemudian ini sudah ada sininya ya. Kemudian akan proses pembimbingan kita. Yang pertama adalah tentang, ini semua ada di e-learning, silakan di-download. Ada juga materi khusus Karilnya juga udah ada. Jangan lupa dilihat RBV-nya ya. Bentar, saya lihatkan Karil.
Sudah download semua materi karyanya di e-learning atau belum? Oke, saya lampirkan lagi, misal ada yang ketinggalan ataupun belum mendownload. PDGK ini ya. Oke. Ini adalah panduan Karil. Banyak banget karena emang karya ilmiah itu emang banyak banget ya ketentuannya. Nanti bisa dipelajari lagi. Nanti boleh ditanyakan di Telegram jika ada yang kurang jelas. Boleh ditanyakan nanti. Kemudian di bagian kita udah sampai di tutorial 1 ya, web 1 online berlangsung sama 2 jam. Tugas 1 yang harus dikerjakan mahasiswa dan jadwal unggah tugas. Tugas 1 template-nya sudah saya berikan di Telegram, silahkan diunggah atau diupload di e-learning. Jadi nguploadnya bukan di Telegram karena Telegram tidak direkam oleh UT, bahkan pihak UT pun nggak masuk ke Telegram kita. Jadi silakan selesaikan di e-learning sesuai dengan tanggal-tanggalnya yang sudah ditentukan. Jangan sampai telat, karena kalau telat nanti nggak bisa dinilai. Terus bahas dan menganalisis bersama satu contoh artikel ilmiah, judul, struktur, isi, penggunaan bahasa, sistematika. Oke, sekarang saya akan sampaikan ini ya, karya ilmiah yang sudah ada, contoh artikel ilmiah. Saya share dulu. Kita bedah dulu sebelum mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan setelah kita bedah. Oke. Jadi nanti karya ilmiah atau karil itu merupakan hasil kolaborasi, dalam arti lain yang di penulis pertama nanti adalah mahasiswa, kemudian penulis kedua ini biasanya adalah dosen PKP ataupun yang pokoknya yang sebelum mata kuliah karil ini, atau yang intinya judulnya kalau ini memang hasil PKP. Kalau nggak ada berarti dihapus aja, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah saya sebagai dosen karil, kayak gitu. Kemudian yang pertama nanti adalah abstrak. Susunan abstrak itu seperti apa, kemudian ada kata kunci. Abstrak itu dari garis besarnya, abstrak adalah garis besar dari sebuah artikel. Jadi dalam abstrak itu memuat setidaknya ada latar belakang. Ini ya. Ini adalah berupa latar belakang. Latar belakang. Nah, Mall Pelayanan Publik di Bogor merupakan salah satu tempat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan. Sebagai PNS sudah seharusnya mengukur apakah pelayanan ditawarkan memenuhi harapan konsumen. Nah, di latar belakang ini menyebutkan problematika
problematika atau fakta yang ada di lapangan. Kemudian ada juga kondisi ideal yang harus ada. Problematika atau fakta di sini ya. Mall pelayanan publik merupakan salah satu tempat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan. Itu faktanya. Kemudian sebagai PNS sudah seharusnya mengukur apakah pelayanan ditawarkan memenuhi harapan konsumen. Ini seharusnya itu adalah kondisi ideal. Kayak gitu. Ini di bagian abstrak. Selanjutnya sebutkan juga tujuan. Tujuannya apa? Menganalisis kemampuan proses penerbitan layanan perizinan dan persepsi konsumen terhadap layanan yang diberikan oleh PSM. Ini aslinya kurang bagus juga artikel ini. Dalam arti lain, harusnya tidak boleh ada singkatan-singkatan di dalam abstrak. Contoh saya nggak tahu PSM itu apa, tapi ini ada ya, Mall Pelayanan Publik. Tapi kok PSM bukan MPS, bukan MPP. Nah ini kan agak gimana gitu. Kalau bisa jangan disingkat di abstrak, biar tidak multitafsir. Seperti ini adalah PP, kemudian PK. Kita nggak semua berada di bagian pendidikan. Jadi nggak semuanya memahami apa yang disajikan oleh penulis di sini. Kemudian selanjutnya adalah metode yang dilakukan. Ini namanya metode. Dan yang terakhir adalah hasil. Ada 4 kriteria ini dalam abstrak: latar belakang, tujuan, metode, hasil. Hasil. Kok nggak bisa diklik? Hasil. Oke. Tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin ini lama ya, artikel ilmiah lama. Jadi seharusnya di dalam abstrak pun itu tidak ada angka-angka yang kayak gini. Jadi adanya adalah langsung kesimpulan dalam bentuk narasi. Narasi itu artinya ya dibentuk dalam kata-kata. Jadi bukan lagi membahas tentang angka-angka, tapi langsung data yang sudah ditafsirkan ataupun dinarasikan. Selanjutnya adalah kata kunci. Kata kunci biasanya adalah 3 koma. Gampang aja 3 koma atau 2,1 titik yang terakhir. Atau bisa jadi bukan satu kata. Apa ya? Ya pokoknya inilah yang bisa menyampaikan arti. Misal pelayanan publik, bukan pelayanan aja. Kemudian kapabilitas proses dan distribusi tidak normal. Selanjutnya di bagian pendahuluan. Pendahuluan sama, tadi pendahuluan itu intinya ada di bagian ada yang tipe-tipe juga. Gerha Tiasa harusnya gunakan istilah yang konsisten. Nah, ini juga ada ya koreksian. Di bagian pendahuluan, saya tambahkan di bagian pendahuluan itu tadi sudah ada ya, latar belakang dan kondisi sebenarnya, kemudian kondisi yang diharapkan, biasanya kayak gitu. Kemudian kebaruan penelitian.
letaknya di mana kebaruan penelitian. Dalam arti lain ini novelty. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah ada dulu. Kayak gitu. Kemudian penelitian terdahulu. Biasanya ada kayak gini. Yang terakhir adalah tujuan penelitian. Setelah semua itu nanti tujuannya kayak gimana, tapi bukan dalam bentuk poin-poin, tapi dinarasikan dalam bentuk paragraf. Sebentar, ada yang baru bergabung kah? Saya cek dulu. Bentar, mute dulu ya. Oke, mungkin di lingkungannya ada ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau dulu ada yang ditanyakan, silahkan. Saya stop share dulu. Mungkin dari segi ini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Ya. Saya mau nanya nih Pak. Iya Bu, silahkan. Untuk tugas 1 berarti yang judul artikel itu kita masukkan judul yang ini atau gimana? Bentar Bu, kita cek dulu. Tugas 1 sesuai dengan instruksinya gimana Bu? Tugas 1. Ya, di sana disuruh tulis judul artikel. Sepertinya ini Bu, menganalisis. Bentar, tak cek lagi. Kalau tidak salah, tugas 1 itu menganalisis. Ya. Tugas 1 tak cek lagi ya. Oke, jadi ini Bu, untuk judul artikel yang paling atas emang iya judul yang udah kita sepakati di awal. Dalam arti lain yang memang sudah disajikan di dalam ini ya, di Telegram tadi ya kan, saya minta untuk menuliskan judulnya kayak gimana. Kemudian rumusan masalahnya kira-kira apa aja. Itu emang judul yang rancangan Bapak Ibu sendiri. Yang paling atas itu kan ada nama, NIM, judul artikel, itu emang judul rancangannya. Kemudian yang nomor 3 itu minimal 5 referensi jurnal yang kira-kira itu sesuai dengan judul Bapak Ibu. Tak contohkan gini ya, biar mudah. Tak cek judulnya Bu yang sudah ada di sini tadi, Bu Mulia. Tak cekkan di Bu Mulia aja. Tak share screen. Caranya gimana sih biar mudah? Oh, gini caranya. Sebenarnya caranya sangat mudah. Tak tunjukkan share screen. Oke, silakan diketikkan. Namanya adalah Scholar, googlescholar.com, scholar.com. Ya. Ya, pastekan aja judulnya. Kemudian pilih sejak 2019. Nah, ini beberapa referensi terkait yang perlu dicantumkan. Ini udah lebih dari 5, ini udah 1. Yang jelas-jelas saja ya. Yang ini jurnal, tulisan jurnal ini kelihatan jurnal 1, kemudian 2, terus 3, ini ada OJS, ini bisa Serambi Mekah,
ini juga bisa, kemudian ini bisa, banyak banget kayak gitu. Tapi jangan yang repository. Ini kan repository. Nah, jangan yang repository. Tapi yang tulisannya e-journal atau OJS atau jurnal kayak gini. Nah, itu cara paling singkat untuk mendapatkan jurnal terkait penelitian Bapak Ibu. Kayak gitu. Oke, saya stop share. Ada juga cara yang lebih sulit. Tapi, yang lebih mudah aja, jangan cari yang sulit. Yang mudah aja ya. Oke. Iya. Itu cara yang paling mudah kayak gitu. Jangan lupa difilter ya, difilter mulai kalau bisa 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir berarti sekarang ya tadi kayak di Google Scholar tadi 2019 udah cukup. 2020. 2020, 2021, 2022, 2023. Iya. Bisa diambil dari 2018? 19 aja. 19, paling lama 19. 19, 20, 21, 22, 23. Karena di Scholar juga tadi udah langsung diklik bisa juga. Seperti itu. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Pak, saya Pak izin bertanya Pak. Silakan. Terkait dengan karya ilmiah dan juga PKP Pak. Ya. Itu kan judul karya ilmiahnya tadi seperti itu. Nah, judul PKP saya kan yang awal. Ya. Untuk isi karya ilmiah itu kan Pak nanti akan diambil dari isi PKP-nya. Iya. Apakah itu tidak bermasalah Pak? Karena kan berbeda judul Pak. Atau seperti apa Pak? Mohon gambarannya Pak. Masih bingung saya Pak. Jadi gini Bu, kalau PKP itu kan emang murni untuk UT, nah, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau karya ilmiah, ini nanti kita bisa keluar dari UT dalam arti lain, misal diterbitkan di luar UT, itu pun akan diakui oleh UT. Tapi misal diterbitkan di UT juga, itu akan diakui juga oleh UT. Dalam arti lain, intinya karya ilmiah itu harus mematuhi pedoman karya ilmiah. Misal judulnya mungkin agak nyeleneh dikit, tapi itu lebih menarik. Namun esensi ataupun isi dari judul itu tidak berbeda dengan PKP. Jadi tetap diperbolehkan. Seperti itu, Bu. Walaupun nanti isinya diambil dari PKP, tapi karena karya ilmiah itu nggak banyak-banyak, kayaknya maksimal 20 halaman kayaknya. Minimalnya 15 halaman, mungkin maksimal 20 halaman. Jadi berupa rangkuman dari PKP yang mungkin banyak halamannya, ataupun skripsi kan juga banyak halamannya. Nah, itu nanti dirangkum jadi karya ilmiah. Seperti itu. Jadi Pak, judul PKP saya tidak masalah Pak ya, berbeda dengan judul ilmiahnya gitu, Pak. Walaupun isinya sama gitu Pak. Iya, nggak ada masalah. Alhamdulillah, soalnya saya udah mulai garap PKP Pak. Kalau ganti judul lagi kan ribet lagi Pak, cari landasan teori Pak sama ini jurnalnya Pak. Nggak masalah, Bu. Tidak ada masalah. Karena memang istilahnya dosen karir emang emang diharuskan untuk merubah judul-judul yang ada di PKP itu biar nanti istilahnya kalau bahasa Inggrisnya eye catching ataupun menarik dipandang kayak gitu. Jadi lebih esensi nilai jualnya lebih tinggi di bidang kepenulisan dari segi cover terutama. Karena setelah kita lihat covernya menarik, nanti kan kita akan membukanya. Tapi kalau udah panjang banget terus ini mah biasa, jadi biasa-biasa aja gitu.
Oke, silakan yang belum nulis judul bisa nulis judul yang biar kita bisa langsung eksekusi. Apakah ada tambahan? Belum ya? Belum ada tambahan? Judulnya. Oke, ada yang ditanyakan lagi silakan. Terkait tugas 1 harusnya mudah ya. Harusnya sangat mudah. Tugas 1 itu tentang melakukan analisis, istilahnya merangkum 5 jurnal tujuan atau bahkan lebih. Bukan 5 jurnal tujuan, ding. 5 jurnal yang terkait atau ada hubungannya lah. Cara mudahnya tadi copy aja judulnya, taruh di Google Scholar, nanti kan langsung ketemu. Seperti itu. Pak, izin tanya lagi, Pak. Maaf Silakan. kalau saya tanya terus, Pak. Enggak apa-apa. Itu kan Pak ada di modul Pak ya, minimal itu mencatat 10 referensi 5 tahun terakhir, 5 jurnal dan juga 5 buku. Nah, buku itu bisa Pak buku misalkan strategi pembelajaran SD itu kan Pak mencangkup karena saya model pembelajaran kan otomatis strategi pembelajarannya Pak. Apakah buku strategi pembelajaran yang dari UT itu bisa saya masukkan di situ Pak? Kayak buku panduan PKP-nya. Jadi buku, kalau mau cari buku keluar kan Pak, namanya kita tinggal di daerah ini susah Pak ya. Perpustakaan daerahnya jauh sekali Pak. Jadi dengan memanfaatkan buku-buku dari UT yang mendukung karya ilmiah itu Pak. Bolehkah seperti itu Pak? Boleh Bu, tapi ini dari bukan cuma dari UT, tidak harus keluar juga. Silakan manfaatkan iPusnas. Jangan lupa kita punya iPusnas gudang buku yang paling besar. Nah, itu secara online, bahkan setiap anggota penduduk Indonesia dapat akses. Nah, manfaatkan juga iPusnas yang sudah ada di Indonesia ini ya. Itu sangat bermanfaat sekali untuk banyak-banyak tugas. Saya juga bukan tipe orang yang sering beli buku, bahkan entah punya buku atau enggak, saya enggak tahu. Karena saya biasanya referensi saya dari artikel ilmiah kebanyakan. Nah, karena itu kita bisa dapatkan secara online dan gratis kayak gitu. Karena kalau beli buku ya saya juga agak tidak jarang malah, atau bahkan nggak pernah seperti itu. Tapi alhamdulillah saya sudah menghasilkan kisaran 20-an karya ilmiah, bisa dicek di Google Scholar nanti untuk mungkin dilihat gimana sih cara nulis artikel ilmiah itu kayak gimana. Nah, nanti bisa dilihat-lihat. Saya share juga mungkin kalau mau melihat-lihatnya boleh. Scholar google.com nama atau mungkin ketik aja di Google Scholar nama saya, nanti langsung ketemu Musyawki Malik. Pak, bisakah Bapak sharekan yang perpustakaan online tadi Pak di grup Telegram Pak untuk memudahkan kami Pak membuka itu Pak. Namanya iPusnas Bu. Udah pernah lihat iPusnas atau belum? Pernah Pak. iPusnas belum pernah. Ini pakai Android ya Bu? Aja Pak. Nah, saya share screen dulu. Screen. Oke. Namanya adalah iPusnas. Ini iPusnas. Cukup 60 detik untuk bergabung dan merasakan aplikasi iPusnas. Ini di-download dari HP, Play Store ataupun App Store yang pakai itu iPhone. iPusnas ini nanti daftarnya dengan biasanya menggunakan NIK, nomor induk kependudukan dan email.
Ini adalah resmi dari Indonesia, istilahnya negara Indonesia yang memfasilitasi penduduknya dengan menyediakan buku-buku yang bisa diakses secara online, dan ini cukup lengkap dan bagus-bagus seperti itu. Ada kantornya di Jakarta, ini kantornya. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kalau dalam ini namanya Ipusnas, nah, bentuknya kayak gini, nanti download aja. Ini bisa di laptop, bisa di Android, bisa di di App Store bisa. Logonya kayak gini, Ipusnas. Nah, ada bintangnya. Nah, Perpustakaan Digital Nasional. Tampilannya kayak gini. Jadi nanti bisa baca-baca, bisa download buku, tapi sifatnya minjem, nggak bisa di-download PDF. Jadi kita baca, biasanya ada yang antri juga. Nah, dan kayaknya maksimal peminjaman ada entah 5 buku atau 4 buku kayak gitu per peminjaman. Jadi kalau mau misal cari buku lain bisa dikembalikan dulu, nanti langsung dicari lainnya. Kayak perpustakaan tapi online seperti itu. Oh ya, sekalian saya spill. Oke, Malik. Oke, ini beberapa artikel yang telah saya tulis tentang, ya kebanyakannya tentang pendidikan dasar ya, karena saya juga di bagian pendidikan dasar. Nanti bisa dilihat-lihat gimana cara strukturnya kayak gimana, dan saya juga nggak tahu, tiba-tiba dikutip aja sebanyak ini, saya juga nggak tahu itu. Dan ini adalah beberapa yang sudah terbit. Yang terbaru itu di tahun 2023, Jurnal Sinta 2. Ini yang paling yang baru, termasuk baru ya. Ini di Sinta 2. Tapi untuk mata kuliah ini Karil, kita tidak ada target istilahnya Sinta berapa, enggak, karena kita adalah latihan. Jadi silakan ini nanti yang udah saya bagikan, SID Karil UT, nanti bisa dipelajari Zotero from zero to hero. Ini diklik ta'aruf udah atau belum, nanti diklik kalau belum. Kemudian nanti akan saya tambahkan juga berbagai video Karil terdahulu. Nah, ini Zotero, silahkan bisa pelajari semua ini. Zotero itu untuk mengindeks referensi. Referensi itu kayak gimana? Referensi itu adalah kutipan-kutipan, jadi kita nggak manual, istilahnya dalam kurung Ahmad .2 2019. Tidak pakai itu, tapi bisa pakai Zotero. Seperti ini. Oke, mungkin itu aja, tak stop dulu. Ada yang ditanyakan lagi, silakan. Mau nanya lagi nih Pak. Monggo Bu, silakan. Ini masalah yang tadi, kan tadi kita terus judul artikel dan Ya. nanti nama penulis artikel di buku yang kita ambil itu yang kita tulis, nama penulisnya atau nama kita yang akan kita tulis. Nama penulisnya Bu. Kalau nama mahasiswa, nama kita kan ada yang paling atas itu, cuma paling atas doang itu. Nah, istilahnya gini, kita merangkum atau meresensi artikel ilmiah ataupun buku orang lain. Nah, jadi kita harus menulis siapa penulisnya, dari mana penerbitnya. Kayak kita minta anak-anak untuk menuliskan, silahkan resensi buku ini. Nah, itu kan kita
meminta anak-anak untuk menulis rangkuman, nah itu kan dia akan penulisnya itu misal penulisnya adalah I Komang, nah siapa Ni Komang, itu penulisnya. Nah, jadi bukan siswa itu menuliskan dirinya sendiri kan, enggak seperti itu. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi ya, yang tadi belum selesai tentang Karel tadi. Share screen. Tadi kita baru sampai di bagian ini. Bagian pendahuluan sudah, kemudian metode. Nah, nanti kita akan ada namanya metode di dalam Karel itu. Metode itu ya kayak metode penelitian, itu dilampirkan dalam Karel juga. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasilnya kayak apa? Hasilnya kayak gimana itu nanti dituliskan, hasilnya seperti apa. Hasil dari penelitian itu bahkan ada kayak gini, misal penelitiannya pakai kuantitatif ya. Itu bisa dipertanggungjawabkan penelitiannya. Dan yang terakhir adalah simpulan. Dan seterusnya adalah paling akhir lagi adalah daftar pustaka. Formatnya biasanya seperti itu. Yang pertama adalah abstrak, kemudian pendahuluan, metode, hasil, daftar pustaka. Format standarnya kayak gitu. Kemudian ini tugas 1 ya, udah ini ya. Jadi biasanya tugas 1 waktunya adalah 1 minggu mungkin. Kayaknya kalau nggak 1 minggu 2 minggu. Jadi harus jangan sampai deadline-nya udah habis baru ngerjain. Kemudian nah ini dia. Untuk pembelajaran Karel itu mungkin beda dengan tuton-tuton yang lain. Nah, dalam arti lain, loh kok nggak ada absennya? Nah, nggak ada klik kehadirannya? Enggak, karena absennya ada dalam web. Walaupun itu nggak ada tulisan sesi, tapi kalau di dalam skema ini itu sama dengan 8 sesi kayak gitu. Misal kayak gini, pendahuluan belajar mandiri itu sesi 1, kemudian web 1 sekarang ini sama tugas 1 itu sesi 2. Selanjutnya nanti sesi 3 adalah tugas tutorial online bukan web, itu sesi 3 nanti bukan web. Kemudian sesi 4 web lagi, web ketiga. Nah, dan ini adalah tugas kayaknya tugas hampir terakhir lanjutan. Kemudian ini adalah web yang keempat atau web terakhir. Loh, kok ada lagi? Mungkin ini ada kesalahan teknis ya. Jadi webnya cuma 4 kali. Oke, tutorial webinar cuma 4 kali harusnya. Mungkin ada yang kesalahan nulis, tapi yang jelas nanti di bagian web keempat itu terakhir banget. Jadi memang diharuskan untuk mengikuti seluruh rangkaian Karel ini ya, terutama untuk webnya, per webnya itu jangan sampai tidak hadir karena sangat penting untuk Bapak Ibu semua bisa bertanya, atau juga untuk ya apa yang perlu kita diskusikan secara totalitas itu ada dalam web. Soalnya kalau dalam Telegram nanti kan istilahnya kurang pol lah. Istilahnya kalau mau tanya-tanya kan agak kurang leluasa ataupun kurang ya intinya lebih nyaman, lebih bebas di webnya kan untuk
ada kendala apa bisa dikonsultasikan langsung kayak gitu. Oke, masih ada 18 menit. Ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. More action background. Oke. Bu Siti Aisyah, Bu Siti Asyah udah ngirim ya judulnya ya? Judulnya Udah sudah tadi. ada. Sudah ya? Oke. Bu Maisarah belum? Bu Maisarah di Telegramnya, Bu? Apa udah ada judul atau belum ada? Oke, Bu Nikomang sudah ada judulnya atau belum? Belum Pak, nanti Tiang kirim lewat Instagram aja Pak. Nggih. Kok Instagram, Bu? Telegram. Telegram. Sulit. Sekalian Oke. yang mau tanya nih Pak, untuk tugasnya yang nomor 4, minimal 5 referensi dari 5 buku, lebih dari 5 itu lebih bagus. Membuat rangkuman itu misalnya kayak apa, merangkum nih ke Pak? Rangkuman ini, Bu, rangkuman artikel atau nomor 4? Ya, Nomor 4. Rangkuman dari buku itu, Bu. kita tulis Pak di sana nggak? Ya, dituliskan di dalam Microsoft Word. Nggak usah banyak-banyak, yang penting rangkumannya kayak apa gitu aja. Sependapat mungkin dari setelah Bu Nikomang itu membaca buku itu, ataupun buku itu yang bersinggungan, ada hubungannya dengan judul. Nah, itu di bagian mana, terus pendapatnya kayak gimana. Jadi bukan merangkum buku satu buku itu, enggak. Cuma pendapat apa yang kira-kira itu istilahnya selaras ataupun sesuai dengan artikel yang Bu Nikomang kembangkan kayak gitu. Oke, sudah bisa dipahami, Bu? Yes, sudah Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bu Anyek atau penelafalannya gimana ini? Belum kelihatan tadi, dari tadi. Tanya, Pak. Bu Anyek. Nah. Ada yang ditanyakan? Sementara belum, Pak. Oke. Ya, perkenalan dulu, Bu. Silakan. Saya nggak kasih nyala kameranya karena saya lagi ngomong anak. Ya, perkenalkan, nama saya Anye. Saya berasal dari Bulungan, Kalimantan Utara. Oke, Bu. Terima kasih. Bu, mohon maaf ya, Bu, kalau saya salah pelafalan karena saya bukan orang Kalimantan. Tidak apa-apa. Kalimantan kabarnya mau jadi ibu kota ya, Bu? Itu di Kalimantan Timur, Pak. Kalimantan Timur. Ya, saya kan Pak di Kalimantan Utara, di Bulungan. Iya, Bu. Ya, hampir berarti akan dekat dengan ibu kota lah istilahnya. Seharian lah Pak kalau naik ikut darat. Jauh juga ya, Bu.
Kalau saya kan di Jawa ini, Bu. Berarti ibu kotanya pergi jadi jauh dari ibu kota, Bu. Ya. Oke. Oh ya. Masih berapa menit ini? 10-13 menitan, silakan. Mungkin ini ya, saya dokumentasikan dulu, bisa on cam karena nanti untuk bukti kita to web, silakan bisa on cam semua. Bu Rafida, Bu Mulyati, Bu Anya. Oke. Ada lagi, nanti saya share, saya screenshot, nanti tak kirim ke Telegram ya. Oke. 1, 2, 3. 2, 3. Oke, sudah. Masih ada 10 menit, 11 menit ini. Silahkan yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin mumpung belum selesai. Oh ya, biasanya saya ini ya, tidak langsung misalnya web pertama hari Rabu ini, terus besok harus sesuai dengan hari ini, enggak. Nanti tetap kita diskusikan dulu di Telegram. Di Telegram nanti tak polling, istilahnya kita adakan polling, yang polling terbesar, terbanyak. Kemarin itu kan pollingnya kan ada 4 polling. Nah, termasuk saya yang ngisi jam 1 WIB, berarti jam 3 WIT ya, jam 3 WIT. Karena itu pendapat saya sendiri, maka saya anggap itu tidak berlaku. Nah, maka saya ambil yang pendapat terakhir itu jam 16.00 sampai 18.00. Kayak gitu. Nanti juga kita akan polling lagi di web kedua sebelum kita adakan to web, nanti kita polling jam berapanya. Nah, nanti mohon bisa ngeklik karena kita nggak saklek banget sama waktu ya. Jadi nanti bisa diadakan. Tapi kalau Kamis pagi sampai siang nggak bisa. Kemungkinan besar Kamis, kalau nggak Kamis siang sampai sore, hari Rabu jam bukan Kamis siang sampai sore, atau hari Rabu pagi biasanya udah ngajar semua ya Bapak Ibu yang di sini? Udah ngajar semua? Sudah pada mengajar? Bu Siti Asia udah ngajar di SD? Sudah di SD. Oke. Bu Maisara juga udah di SD juga. Rata-rata udah ngajar ya. Jadi biasanya emang diprioritaskan waktu siang sampai sore. Yang anak-anak udah selesai. Bentar. Baterainya habis. Oke, sambil saya charger. Oke. Bisa ngusul untuk webnya, Pak? Gimana? Kalau bisa sih hari Sabtu, jangan kalau bisa sih, kalau untuk hari Sabtu karena ada ekstranya yang di sekolah gitu, Pak. Oh, kalau weekend kayaknya ini Bu, banyak yang terkendala Bu. Iya. Weekend itu pada punya kehidupan pribadi. Ya, karena hari Sabtu itu ekstranya, ekstra di sekolah itu ada pramuka, makanya kalau bisa ya nggak usah dah hari
Sabtu. Enggak Bu, tidak weekend. Kita upayakan tidak weekend, di hari aktif aja. Terima kasih Pak. Gimana Bu? Betul juga. Ya, saya juga harapnya untuk hindari hari Jumat, Sabtu, Minggu, soalnya saya juga punya web kuliah yang lain nih ke Pak. Iya, iya Bu. Kita prioritaskan menghindari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Oke. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup? Atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Bagaimana dengan linknya Pak? Link apa Link Bu? kuliahnya, link webnya ini. Oh, Apakah setiap web itu berubah linknya atau bagaimana? iya. Setiap web berubah link Bu. Nanti ada di aktivitas keberapa nanti ada web lagi, ada tulisan web. Nah, itu di bawahnya ada link baru. Kayak gitu. Jadi tidak link ini buat berbagai macam web, enggak. Tapi ada link-link baru untuk web yang akan datang. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ini masih 5 menit atau mau udah selesai aja? Mungkin ada agenda lain. Oke, jadi memang waktunya 2 jam. Kalau Bapak Ibu tidak menghendaki saya menyelesaikan, tetap saya lanjutkan karena ini adalah kewajiban saya. Tapi kalau emang haknya sudah merasa terpenuhi, maka boleh kita cukupkan. Seperti itu. Silakan bisa disampaikan lagi mungkin yang ada pertanyaan-pertanyaan lainnya tentang karir ini. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan. Semoga diberikan kemudahan dalam mengerjakannya. Jangan lupa nanti bisa diskusi di Telegram, itu bisa saling manfaatkan. Misal ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di Telegram karena itu memang dibuat bisa melakukan komentar. Jadi disampaikan aja. Jangan lupa link-link yang saya bagikan di Telegram itu sangat penting. Silakan dipelajari serta PDF-nya. Terima kasih. Kita akhiri. Selamat sore dan selamat salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima Kasih Pak.